Di pertemuan terakhir kemarin, saya mengajarkan kepada kalian tentang fungsi perulangan, ya, kegunaannya apa. Kemudian saya berikan tugas kepada kalian untuk membuat menu, ya, membuat menu menggunakan navbar miliknya Bootstrap, dan syaratnya menu itu dikerjakan menggunakan PHP. Ya, jadi pada saat nanti Anda membuat aplikasi, tidak menutup kemungkinan Anda harus membuatkan menu di permukaan atau jendela aplikasi kalian. Lah, menu-menu yang muncul di jendela aplikasi kalian itu nanti kadang tidak semua menu boleh muncul bersamaan, gitu loh. Misalkan usernya adalah administrator, maka nanti menu semuanya boleh muncul. Pada saat usernya ganti, ya, ke level yang lebih rendah atau jabatan yang berbeda, nanti menunya akan berubah. Ya, ada beberapa menu yang tidak boleh muncul, ada beberapa menu yang boleh muncul, gitu. Nah, inilah nanti pemanfaatan tugas yang saya bebankan kepada kalian. Jadi menu-menu itu tidak langsung dibuat menggunakan navbar 100%, tetapi di dalamnya disisipkan PHP. Agar apa? Agar menu-menunya itu nanti bisa dikendalikan. Jadi menu ini muncul di sini, menu ini muncul di sini. Nanti ada syarat lagi mengecek user yang login, misalkan user yang login A, maka menu yang boleh muncul ini, dan seterusnya. Dan kedepannya lagi, kalau kan Anda sudah belajar tentang database, menu-menu ini, ya, datanya tidak disimpan dalam array lagi, tetapi disimpan ke dalam tabel. Nanti ada namanya tabel menu, tabel privilege user. Jadi ada tabel menu untuk menyimpan data menu-menu, kemudian ada tabel privilege. Privilege itu tabel hak user. Nanti dicocokkan user ini punya hak menu di mana saja. Tapi dasarnya saya sampaikan kemarin bahwa database itu dasarnya adalah array multidimensi. Ya. Tuh. Hari ini kalau tidak ada pertanyaan saya akan lanjut ke perulangan tidak terbatas. Ya. Jadi perulangan terbatas saya akhiri teorinya, saya akan lanjut ke perulangan tidak terbatas. Disebut perulangan tidak terbatas karena memang jika tidak dihentikan itu dia tidak mau berhenti. Ya. Kalau perulangan terbatas jelas, saya mulai dari sini misalkan mulai dari 1 bergerak sampai 100. Bergerak sampai 1000, bergerak sampai 1 juta, ada batasnya, itu jelas. Tapi kalau menggunakan perulangan tidak terbatas, maka batasnya kita tidak tahu. Jika tidak dibatasi atau jika tidak dihentikan, tidak ada proses yang menghentikan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi dia akan selalu mengulang-ulang terus tanpa henti. Nah, di dalam PHP ada 2 perintah perulangan tidak terbatas. Yang pertama itu adalah while namanya. Yang kedua do while. Ya, ada perintah while dan ada perintah do while. While ini syarat perulangannya ada di depan. Jadi kalau Anda sepakat memanggil perintah while, ini kondisi perulangan itu akan dijalankan atau tidak, itu letaknya ada di depan, di sini. Jadi kalau kondisinya dipenuhi atau nilainya true, baru perulangan ini akan dikerjakan. Jika tidak, ya sama sekali tidak akan ada pengerjaan proses pengulangan. Jadi kalau di sini langsung ditolak, maka semua yang ada di sini, perintah-perintah yang akan diulang di tengah-tengah ini tidak akan ada yang dijalankan sama sekali. Sedangkan nanti kalau Anda menggunakan do while, do, kemudian while-nya itu ada di belakang while,
Karena while-nya ada di belakang, maka kondisinya juga ada di belakang. Ini bedanya ya. Jadi kondisinya yang pertama itu di depan, yang kedua di belakang. Di belakang itu maksudnya bagaimana, Pak? Jadi perintah apapun, kalau Anda menggunakan do while, itu akan dijalankan sekali. Jalankan sekali, baru dia akan mencek syarat. Kalau syaratnya terpenuhi, dia akan melakukan pengulangan lagi. Tetapi kalau syaratnya tidak dipenuhi, otomatis berhenti tetapi sudah menjalankan satu kali perintah. Sekarang kita lihat contohnya ya, pergerakan jalannya perintah ini seperti apa. Misal, saya punya variabel A nilainya 1. Kemudian syarat perulangan itu adalah A lebih kecil sama dengan 100. Ya. Variabel A isinya angka 1. Untuk boleh melakukan perulangan, tanya ke komputer apakah A nilainya lebih kecil dari 100, apakah angka 1 lebih kecil dari 100? Jawabannya adalah iya. Karena jawabannya iya, maka perulangan di sini terjadi. Contohnya apa? Misalkan di sini saya perintahkan sederhana saja. Ya. Belajarlah yang rajin. Misalkan tulisannya seperti ini. Ini ada kata-kata yang akan diulang-ulang terus. Kira-kira kata-kata belajarlah yang rajin ini diulang berapa kali? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau saya nulis perintah seperti ini, maka saat saya jalankan, muncullah kata belajarlah yang rajin itu berapa kali? Ada yang bisa jawab nggak? IK1, IK2. 100 kali. Mas Bunayan jawab 100 kali. Ada jawaban yang lain? Tak terhingga. Nah, ini Mas Bayu menjawab tak terhingga. Jadi ada dua versi ya. Ada yang menjawab, oh ini baru 100 kali saja selesai. Ada juga yang menjawab, ini tak hingga. Nah, coba di logika ya. Syarat terjadinya perulangan di tengah-tengah sini adalah ya nilai A kurang dari 100. Kurang atau sama dengan 100. Pernahkah nilai A lebih dari 100 dari perintah ini? Jawabannya tidak pernah. A selalu angkanya 1, 1 selalu lebih kecil sama dengan 100. Karena syaratnya selalu terpenuhi, apa yang terjadi? Maka perulangan ini akan terjadi terus-menerus. Ya, perulangannya akan terjadi terus-menerus. Atau tak terhingga, perulangannya tak terhingga. Ya, saya uji coba dengan browser ya. Latihan. Ya, ini ya. Modelnya. Nah, ini tidak akan berhenti, lihat ya. Ini di atas ini dia muter terus. Ini melakukan proses terus. Jadi tidak ada berhentinya. Ini nyetak terus. Ya, misalkan sampai sini ya. Nanti akan nyetak terus. Ini akan nyetak terus. Tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena tidak ada yang menghentikan. Menghentikannya bagaimana, Pak? Ya buatlah agar syaratnya itu gagal. Membuat syarat gagal itu bagaimana, Pak? Ya jadikan A ini lebih besar dari angka 100. Jawabannya itu. Caranya bagaimana, Pak? Caranya bisa dengan nilai A ini ditambahi satu-satu terus. Misalkan gini, seperti kemarin. Jadi setiap terjadi perulangan, A-nya ditambah 1.
Perulangan A-nya tambah 1 berarti 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4. Terus sampai akhirnya angkanya 101 misalkan. 101 apakah lebih kecil sama dengan 100? Jawabannya tidak. Pada saat itu terjadi, maka perulangannya berhenti. Ya. Saat itu terjadi, maka perulangannya berhenti. Nah, ini kalau sudah sempat melakukan perulangan tak terhingga, itu nanti efeknya biasanya kalau di refresh itu agak lama browsernya. Ya, tergantung laptop atau PC kalian memorinya bagus atau tidak. Nah, ini perhatikan, misalkan saya tambahi ya perintahnya di sini dengan angka ya, yaitu A sendiri saya sambung dengan tulisan itu ya. Itu nanti kemudian saya sambung lagi dengan BR ya, BR di sini. Ini biar turun ke bawah. Ini A saya sambung dengan kata belajarlah yang rajin. Kemudian saya sambung dengan BR. Maka kalau saya refresh tampilannya akan muncul seperti ini. 1 belajarlah yang rajin, enter, 2 dan seterusnya sampai berapa? Sampai yang ke 100. Saat 101 selesai berhenti. Ya, itu kalau ada yang menghentikan. Nah, variabel A ini, A yang kita gunakan untuk syarat ini sama namanya atau istilahnya dengan yang ada di dalam for, yaitu variabel counter atau variabel pencacah. Ya, seperti ini. Ya, sampai titik ini saya berharap Anda sudah bisa membayangkan. Nanti while ini atau do while itu akan kita bisa manfaatkan untuk membaca file atau membaca database. Yang apa? Yang datanya kita tidak tahu berapa banyak, atau kita tidak perlu tahu dari awal datanya berapa banyak. Pokoknya nanti saat dia mencapai ujung berhenti gitu misalkan. Itu bisa. Ya. Jadi daripada menggunakan for atau for each ya, itu kita harus mendefinisikan awalannya. Tapi dengan while nanti tidak, atau do while ya. Oke, ini saya matikan dulu. Kita lihat perbandingannya kalau menggunakan do while. Perintah yang sama ya. Berarti di sini saya punya variabel A. Variabel A nilainya angka 1. Kemudian lakukan perulangan. Ya, lakukan perulangan. Apa yang dilakukan? Mencetak tulisan ini ya. Sama, saya buat sama. Kemudian kondisinya. Kondisinya bagaimana? A lebih kecil sama dengan 100. Tata cara penulisannya hampir mirip, hanya posisinya saja. Ada di depan syaratnya yang ini ada di belakang. Ya. Dan saya coba jalankan. Nah, di sini ini pun tidak akan berhenti. Ya. Ini perulangan benar-benar perulangan tidak terbatas. Ini tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena syaratnya selalu terpenuhi. Bahwa nilai A itu selalu kurang dari sama dengan 100. Jadi perulangannya akan berjalan terus. Agar berhenti bagaimana Pak? Ya kita batalkan syaratnya dengan cara bagaimana? Kita garap nilai A. Agar apa? Agar nilai A-nya ini nanti bisa lebih besar dari 100. Sehingga syarat ini akhirnya batal. Nanti Anda buka lagi. Buka browser lagi. Nah, dengan dirubah menjadi perulangan terbatas ya, maka dia berhenti ya di posisi angka 100. Jadi
sama saja hasilnya dengan yang atas tadi. Hanya saja tata cara tulisnya berbeda. Nah, ini nanti bisa kita manfaatkan lagi. Misalkan saya pengen membaca sebuah file. Ini ya aplikasi ya. Misalkan saya ingin membaca file teks menggunakan perulangan while misalkan. Kita matikan dulu. Nah, contohnya saya buat sebuah file teks ya, file teks. Nama filenya adalah misalkan data dt pun hp, data hp.txt ya, data nomor hp.txt, nomor hp.txt. Ini ada di sini, kemudian saya isi ya, misalkan nama saya, tekan tab 0896 kemudian nanti ada nama yang lain, Yanto, tab 0878. Ini kan file teks ya sebenarnya. Saya ngawur ya angkanya ya. Yudo misalkan 0817 sekian misalkan. Buyo seterusnya. Sorry. Kan seperti ini. Ini sebenarnya apa sih kalau kita bandingkan dengan materi kemarin? Ya ini array. Ya kan? Ada array, ada nilai di kolom pertama, ada di kolom kedua. Ini kolom pertama. Semuanya ini kolom kedua. Tapi ini bukan seperti array yang kemarin ya, yang kita definisikan menggunakan aturan array. Nah, ini file text. Nah, file text ini nanti bisa Anda tambahi sampai panjang. Ya, atau Anda hapus datanya. Dan ini berdiri sendiri, artinya dia punya file di sini ya. File yang mandiri, berdiri sendiri. Nah, berarti tulisan ini bisa saja isinya macam-macam. Tidak harus tentang model seperti ini. Misalkan saya copy paste artikel gitu. Itu juga bisa kan bertipe file text. Nah, konsep ini nanti bisa Anda pakai untuk apa? Untuk membuat web tentang berita. Jadi ketikan beritanya, isi beritanya itu Anda simpan di dalam file teks. Kemudian nanti bisa dibaca dan dimunculkan di mana? Di jendela-jendela web. Jadi setiap berita baru itu disimpan dalam sebuah file teks, isi beritanya. Kemudian bisa dibaca. Kenapa disimpan dalam file teks? Nanti bisa di-upload. Ya, konsepnya misalkan wartawan itu harus ngetik beritanya di dalam file teks, kemudian filenya itu diupload. Diupload masuk ke project web di lokasi tertentu, lokasinya itu nanti dibaca. Ya, tinggal dibaca. Nah, prosesnya untuk membaca file ini yang pertama adalah file harus dibuka ya. Bahkan saya gunakan variabel bantuan namanya fp, boleh namanya silakan apa. Ya, ini adalah file open. Ya. File open. Nah, file open ini nanti fungsinya adalah untuk membuka. Fopen, bukan file open, fopen. Ya. Nah ini fopen. Sekarang kita tunjuk lokasi filenya. Kalau ada di dalam folder ya nama foldernya apa, nama filenya apa, lengkap ya. Ini lokasi file name. Posisi filenya ini sejajar dengan file latihan. Maka tidak pakai folder ya kan. Berarti harus dipanggil dengan nama langsung. p.txt. Kemudian modenya itu ada beberapa, ada R, ada W, ada A. Kalau R itu berarti read, filenya dibaca. Kalau W itu ya W itu berarti
write, menulisi. Nah, tapi menulisi ini tidak menyimpan. Menyimpan itu tipenya A. Jadi kalau Anda membuka file kemudian menambah isinya plus isinya yang baru itu mau disimpan, ya, atau Anda membuka file kemudian Anda hapus isinya, hasil penghapusannya sisa filenya itu Anda simpan, itu menggunakan mode A. Dan W ya. Karena W itu sifatnya temporary. Nah, untuk sementara kita belajar menggunakan R misalkan. R berarti filenya hanya ingin dibaca. Nah, sekarang kalau saya mensifati ini sebagai array, ada berapa data di situ? Datanya masih sedikit, bisa saja saya ngomong, oh ini 4 datanya. Ya kan? Terus apakah bisa ini langsung disebut sebagai kolom 1, ini kolom 2, kolom 1? Enggak bisa kan? Karena tidak membentuk struktur array. Ini hanya ketikan biasa saja kan gitu. Maka cara membacanya pun tidak bisa langsung menggunakan for each. Ya. Kita membacanya menggunakan while itu bisa. Ya, while misalkan isi adalah, ya, misalkan saya ngomong f read bisa, f get bisa, ya, seperti itu ya. Jadi ada f read kita bisa gunakan, ada f get yang belakangnya s, ya. Nah, handle itu isinya apa? Handle itu isinya adalah fp tadi. Jadi file itu dibuka. Dibuka itu konsepnya, misalkan saya pengen ngetik file tertentu, maka filenya kan saya cari, kemudian saya buka dulu kan. Untuk bisa dibaca kan, saya harus buka dulu. Nah, itu menggunakan perintah ini. Nah, setelah bisa dibuka, modenya adalah mode read, berarti modenya mau dibaca. Cara bacanya, satu persatu datanya pengen dibaca, itu menggunakan fget. Setiap yang berhasil dibaca disimpan di sini. Setiap berarti dari data yang paling awal sampai data yang paling akhir. Kita nggak ngerti awalnya di mana, akhirnya di mana. Pokoknya setelah dibuka, kursornya itu akan menunjuk di sini, maka dia akan membaca. Selesai turun. Selesai turun. Selesai turun sampai berhenti di sini. Kalau sudah mencapai sini dan tidak ada lagi data, dia otomatis berhenti. Ya, mencapai posisi yang disebut dengan EOF, end of file. Nah, itu dia harus membaca berapa kali, kita nggak ngerti. Karena datanya kita tidak harus tahu banyaknya berapa. Yang penting suruh baca. Nah, itu bisa menggunakan while. Atau kalau enggak kamu pakai do while. Nah, ini bisa di echo. Echo isi. Nah, seperti itu. Dan nanti kalau sudah, ini bisa di close, F close namanya. Ya. Nah, ini bisa dibaca, Anda lihat. Ya, kalau pengen kelihatan turun, ya ini dikasih BR. Bisa dibaca. Data aslinya ini, hasil pembacaannya ini. Ya. Seperti itu. Dan Anda bisa membaca step-step. Dengan while ini nanti kan pembacaannya kan bergerak seperti ini kursornya. Misalkan saya pengen membaca dua digit, itu juga bisa. Jadi bisa kita kendalikan bacanya. Oh, saya pengen membaca 2 digitan. Gitu ya, 2 digitan gitu. Atau berapa digitan? 15 misalnya atau 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Nah, 10-nya enter ke bawah. Ya. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada karakter lagi untuk turun. Enter. Ya. Jadi saya bisa memotong-motong. Data itu bisa saya baca step by step. Dan saya tidak perlu tahu awalnya di mana, akhirnya di mana. Nah, itu bisa memanfaatkan while. Cara berhentinya itu mendeteksi yang disebut dengan EOF. Ya, ada istilah namanya EOF. EOF. End of file. Jadi setiap kita membuat sebuah file sebenarnya ada penanda yang disertakan di situ. Ya, di belakang layar. Itu bisa dideteksi dengan perintah pembacaan seperti ini. Nah, ini salah satu pemanfaatan. Silakan nanti Anda coba membuat misalkan artikel. Anda membuat artikel dan ada artikel apa di sini misalkan ini. Ya. Bayangkan saja ini berita gitu. Copy, maka nanti bisa kita simpan dalam file tertentu, file teks misalkan. Kan kayak gini. Nah, ini nanti bisa dibaca dan bisa dimunculkan di lokasi tertentu di dalam jendela web kita. Ya pastinya bacanya ya keseluruhan ya, jangan baca bagian per bagian. Ya. Kan bisa muncul. Nah itu bagus nantinya. Kalau kamu ditanya, ini ada berapa huruf? Ya nggak tahu. Hitungan sendiri kalau mau. Kalau kamu pakai for dari huruf pertama, bacalah dari huruf pertama sampai huruf terakhir. Gitu. Berarti Anda harus tahu. Ya. Kalau pakai for each, ini harus berbentuk array. Sedangkan ini kan bukan array, ini artikel kan, artikel dalam file teks. Nah, maka cara membacanya menggunakan perulangan tidak terbatas. Ini pengaplikasiannya.